Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, jangan sampai rasa frustasi, khawatir, akhirnya membuat kita menjadi salah memaknai cara hidup sebagai orang beriman. Bukannya mencari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi justru mengatur hidup menurut cara kita dan mengatur Tuhan agar menuruti apa yang kita inginkan. Tetapi bukanlah itu cara hidup orang beriman yang benar. Karena orang beriman tidak menuntut tanda, tetapi membiarkan kasih Allah sungguh hadir nyata di dalam perbuatan nyata kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Santo Sirilus dan Metodius, Engkau menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami untuk memahami ajaran-Mu dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati dalam iman, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama hari ini dari surat Rasul Yakobus, jelas di sana ditegaskan, jangan terhanyut oleh suasana frustasi dan sejenisnya, suasana kekhawatiran dan juga ketakutan. Apabila kita berjalan bersama Tuhan kita Yesus Kristus, maka segala kesulitan yang kita alami di dalam persiaran hidup kita dapat menjadi teman yang mendewasakan iman kita. Tentu di dalam perjalanan persiaran hidup tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki persoalan hidup, yang tidak memiliki tantangan di dalam persiaran hidupnya. Pasti Anda, saya, serta kita semua pernah mengalami yang namanya persoalan hidup, yang namanya permasalahan dan juga tantangan di dalam persiaran hidup kita. Dan seringkali kita menjadi frustasi, bahkan khawatir serta ketakutan, hingga akhirnya apa yang kita ambil menjadi sesuatu yang tidak bijak. Ketika kita memilih kemana harus melangkah, menjadi sesuatu yang tidak tepat, karena kita membiarkan rasa frustasi, rasa khawatir, rasa takut merajai hati kita. Maka benarlah apa yang dikatakan di dalam bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus. Anda dan saya serta kita semua diingatkan, jadikanlah persoalan hidup Anda, saya, serta kita semua, serta tantangan yang ada di hadapan kita sebagai teman yang mendewasakan kita, sebagai sarana untuk membuat kita semakin bijaksana di dalam mengambil sebuah keputusan dan semakin bertumbuh di dalam iman. Jangan sampai setiap persoalan yang ada justru membuat kita menjauh dari Tuhan, justru membuat kita mencurigai sesama kita dan mempertanyakan tentang keberadaan sesama kita yang sudah kita pilih, yang akhirnya menjadi satu komunitas, yang akhirnya tinggal bersama. Semua orang datang silih berganti di dalam persiaran hidup kita, karena Tuhan memiliki rencana yang sungguh istimewa untuk mendewasakan iman kita dan membuat hidup kita semakin bermakna. Tetapi seringkali apa yang tersembunyi di dalam perjalanan hidup kita, yang menjadi rencana terbaik yang Allah rencanakan dalam hidup kita, tidak kita tangkap, tidak bisa kita temukan karena kita terlalu sibuk dengan rasa khawatir kita. Kita terlalu sibuk dengan rasa takut kita. Hingga akhirnya kita tidak bijaksana di dalam mengambil keputusan. Bahkan ketika kita mengalami goncangan di dalam menghadapi persoalan,
seringkali kita menjadi kalah dan mundur dari sebuah pertandingan. Padahal sebagai orang beriman kita diajak untuk terus menapaki hidup meskipun ada persoalan, meskipun ada tantangan hidup di hadapan kita. Tetapi jadikanlah itu sebagai sarana pendewasaan kita di dalam berorganisasi, di dalam hidup bersama masyarakat, di dalam hidup membangun keluarga kita. Tentu ada persoalan di sana. Tetapi kalau kita mundur, apalah artinya kita? Kita sudah kalah di dalam suatu pertandingan hingga akhirnya kita tidak bisa memaknai perjalanan persiarahan hidup kita. Hari ini kita diajak untuk terus berjuang bersama. Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci Markus, mereka menjadi khawatir, menjadi takut. Akhirnya apa? Mereka salah mengambil keputusan. Bahkan dia menanyakan dan meminta tanda kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketidakpercayaannya, karena keraguan, karena ketakutan. Akhirnya orang-orang Farisi yang seharusnya lebih mengerti daripada khalayak ramai, karena mereka adalah ahli di dalam keagamaan dan juga kitab suci, justru jatuh karena mereka senang untuk mencobai, senang untuk mengatur Tuhan, senang untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang layak untuk diikuti. Tetapi Yesus tahu tentang perkara itu. Ia menegurnya dan mengingatkan Anda dan saya serta kita semua yang hingga saat ini masih seperti orang-orang Farisi yang seringkali meminta tanda di dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman. Apalagi di tengah COVID-19 dengan varian baru Omikron yang semakin meningkat. Jangan sampai kekhawatiran justru membuat kita ceroboh. Jangan sampai ketakutan membuat kita merasa tidak dipedulikan, merasa tidak ada yang percaya lagi kepada kita, tidak ada yang menghargai kita. Kita harus tahu di dalam perjalanan hidup, di tengah ketakutan, di mana hampir semua orang juga mengalami kekhawatiran, yang mulai jenuh dengan sebuah aturan yang begitu ketat, tetapi kita sebagai orang beriman ditantang untuk bersaksi dalam kesetiaan dan kedisiplinan yang kita lakukan dalam sukacita. Ini menjadi tantangan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa tidak membiarkan rasa khawatir, rasa takut dan frustasi justru akhirnya membuat kita menjadi salah langkah. Maka jangan biarkan hal itu terjadi. Biarkanlah rencana Tuhan terjadi dan membuat kita tidak goyah di dalam menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam situasi seperti sekarang ini tentu Anda, saya, serta kita semua mengalami ketakutan dan kekhawatiran, bahkan frustasi. Karena setiap langkah yang kita ambil seolah-olah gagal, maka kita merasa atau memerlukan sebuah pengakuan. Tetapi sebagai orang beriman, yang terpenting bukanlah suatu pengakuan, tetapi kesetiaan, di mana ia senantiasa berani bertekun belajar dan menjadikan setiap persoalan dan permasalahan sebagai teman yang mendewasakan kita untuk semakin bijaksana, semakin tekun, semakin berani melayani tanpa harus mundur dari sebuah pertandingan. Karena Tuhan menghendaki kemenangan yang menyelamatkan dan bukan kemunduran akibat kita membiarkan rasa frustasi yang terus menguncang. Mari kita awali pekan ini di dalam kedisiplinan dan kesetiaan. Tetap patuhi protokol kesehatan, kita taat, kita selamat, kita menjadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.